Mushoku Tensei menceritakan tentang seorang anak bernama Rudeus, di mana dirinya memiliki kemampuan sihir yang setara dengan kemampuan dewa. Tidak hanya hebat dalam menggunakan sihir aja, pasalnya Rudeus ini juga sangat ahli dalam menaklukkan hati seorang wanita. Sebelum menuju ke jalan cerita utamanya, mari kita bahas mengenai backstory dari Rudeus terlebih dahulu. Kenapa dirinya tuh bisa menjadi karakter overpower? Sebelum bereinkarnasi ke Isekai, Rudeus merupakan wibu no lab yang berumur 34 tahun. Anggap aja namanya adalah Om Yanto. Sesuai gelarnya, bahwa Om Yanto ini sudah mengurung diri di kamar selama 20 tahun lamanya. Alasan kenapa Om Yanto menjadi wibu no lab yakni akibat trauma ketika dirinya masih SMA. Lah emangnya kenapa? Dikarenakan memiliki tubuh gendut, Om Yanto selalu dibully oleh seluruh murid yang ada di sekolahannya, baik dibully dengan kata-kata hingga dibully dengan tindakan kekerasan. Om Yanto yang sudah tidak tahan lagi memutuskan untuk menjadi seorang wibu no lab sejati. Hingga pada suatu hari ketika kedua orang tuanya meninggal, Om Yanto ini malah bercocok tanam sendiri sembari main galge sebagai bahannya. Kerabatnya yang gak tahan melihat kelakuan Om Yanto, sekaligus tidak hadir dalam upacara pemakaman orang tuanya, langsung berinisiatif untuk segera menghampiri Om Yanto. Dan benar aja, melihat Om Yanto yang main galge sekaligus melihat banyak sekali tisu di kamar, dengan cepat mereka langsung mengusirnya dari rumah. Hingga pada suatu malam, terlihat sekumpulan murid yang sedang berdebat hebat di pinggiran jalan. Dan di waktu yang sama, Om Yanto juga melihat truk yang sedang menuju ke arah murid itu. Mengetahui bahwa pengemudi truk mabuk dan karena tidak memiliki tujuan hidup lagi, Om Yanto pun memilih untuk menyelamatkan para murid dengan cara mengorbankan nyawanya sendiri. Dan dari sinilah, perjalanan Om Yanto dalam bereinkarnasi ke Isekai pun dimulai. Itu adalah prolog dari anime yang berjudul Mushoku Tensei. Tanpa basi-basi lagi, mari kita langsung aja menuju ke alur cerita utamanya, tapi ya seperti biasa, setelah pesan berikut ini. Buat yang lagi nyari situs nonton anime di mana, silahkan cek di deskripsi video ya. Cerita dimulai ketika Zenis selaku istri dari Paul melahirkan anak tepat setelah Om Yanto meninggal dunia. Dan anak ini merupakan reinkarnasi dari Om Yanto. Sedikit gambaran, Zenis dan Paul merupakan mantan petualang ternama dan juga sangat hebat pada masanya. Zenis jadi support dan Paul jadi fighter atau ksatria pedang. Oh iya, anaknya yang baru aja lahir ini diberi nama Rudeus atau yang akrab dipanggil sebagai Rudy. Pada keluarganya Paul terdapat seorang wanita bernama Lilia. Lilia ini merupakan maid atau pembantu rumah tangga, sekaligus selaku temannya Paul ketika mereka masih bersekolah. Setengah tahun pun telah berlalu, Rudeus atau Om Yanto pun sadar bahwa dirinya telah bereinkarnasi atau hidup kembali. Namun anehnya, pada rumah milik Paul tidak terdapat komputer atau smartphone, padahal di zaman yang serba teknologi ini, smartphone atau komputer tuh wajib dimiliki. Karena penasaran, Rudeus pun berkeliling di sekitar rumah dan tidak sengaja melihat ayahnya yang sedang bermain pedang di luar rumah. Pada awalnya Rudeus mengira bahwa ayahnya merupakan seorang wibu yang baru aja nonton anime Sword Art Online. Namun ketika ayahnya mengeluarkan combo pedang, membuat Rudeus pun terjatuh dari meja akibat terkagum kenapa ayahnya tuh bisa menggunakan pedang seperti itu. Zenis yang melihat anaknya jatuh langsung segera merapalkan mantra untuk menyembuhkan benjolan pada kepala milik Rudeus. Mengira ayah dan ibunya seorang wibu karena dari tadi nggak jelas semua. Namun tak disangka setelah Zenis selesai merapalkan mantra, muncul cahaya terang dan berkat cahaya itu, benjolan pada kepalanya pun juga mendadak menjadi hilang. Dan dari sini Rudeus sadar bahwa dirinya sedang berada di Isekai, dunia fantasi tentang pedang dan juga sihir. Mengetahui kalau di Isekai itu pasti ada sihir, dengan cepat Rudeus langsung mencari informasi di sekitar rumah dan berhasil menemukan sebuah kotak yang berisikan buku panduan dasar belajar sihir. Berkat ayahnya sering membacakan buku dongeng tentang iblis leples setiap malamnya, membuat Rudeus pun bisa membaca huruf dengan baik dan benar. Pada buku itu dijelaskan bahwa kapasitas sihir atau jumlah mana itu sudah ditentukan sejak dari lahir. Dan untuk mengeluarkan sihir, seseorang harus wajib merapalkan sebuah mantra. Merasa penasaran, Rudeus pun mulai merapalkan mantra sesuai dengan panduan yang berada pada buku. Dan benar aja, setelah Rudeus merapalkan mantra, dirinya telah berhasil mengeluarkan sihir air. Masih tidak percaya,
Rudeus pun mencoba mengeluarkan sihir air sekali lagi untuk memastikan apakah tadi itu kebetulan atau enggak. Namun anehnya dengan memanfaatkan imajinasi, Rudeus berhasil mengeluarkan sihir air tanpa merapalkan sebuah mantra sihir. Semakin merasa penasaran kenapa kok bisa seperti itu, Rudeus pun segera mencoba sihir air sekali lagi, namun sayang, dikarenakan kapasitas sihir atau jumlah mananya sudah habis, membuat dirinya pun pada akhirnya terjatuh pingsan. Beberapa bulan pun telah berlalu. Setelah melakukan berbagai macam eksperimen, Rudeus menyadari bahwa sebagian besar yang tertulis pada buku itu tidaklah benar atau cuman huak doang lah gampangnya. Bagaimana enggak? Semakin sering Rudeus mengeluarkan sihir, maka kapasitas sihir atau jumlah mananya akan semakin besar. Dan bermodalkan imajinasi aja, Rudeus bisa mengeluarkan sihir tanpa merapalkan sebuah mantra. Lah, berarti rapalan mantra nggak guna dong? Ya gunalah, terutama untuk sihir yang tidak bisa diimajinasikan seperti sihir penyembuh. Tapi lain cerita kalau yang berinkarnasi adalah seorang dokter loh ya. Dan perlu diingat bahwa hanya ada beberapa orang aja yang dapat mengeluarkan sihir tanpa merapalkan mantra. Dan Rudeus adalah salah satunya. Karena ya untuk mengeluarkan sihir itu sebenarnya wajib merapalkan mantra. Hari demi hari, Rudeus selalu melatih sihir air bertujuan untuk menambah kapasitas sihir atau jumlah mana, karena ya bisa aja pas dewasa nanti, kapasitas sihirnya udah nggak bisa bertambah lagi atau udah mentok lah. Dan dari yang awalnya cuma bisa ngeluarin air, kini dirinya bisa memanipulasi, menembak, melempar, serta meledakkan. Oh iya, karena masih trauma dengan kehidupan sebelumnya, Rudeus selalu belajar sihir di dalam rumah aja atau stay at home lah. Merasa kapasitas sihir atau mananya sudah banyak, Rudeus pun ingin mencoba untuk mengeluarkan sihir yang jauh lebih besar lagi. Dan benar aja, setelah merapalkan mantra sihir air, muncul gumpalan air atau water cannon tepat di depan matanya. Bahkan karena saking besarnya, ledakan dari gumpalan tersebut dapat menjebol jendela loteng yang berada di atas rumah. Anjas. Tentu dong, orang tuanya yang mendengar ledakan di atas rumah langsung segera menuju ke tempat Rudeus berada. Pada awalnya, Paul atau ayahnya mengira bahwa terdapat monster yang menyerang anaknya. Namun setelah Zenis atau selaku ibunya melihat buku panduan sihir, dirinya langsung tahu bahwa ledakan yang baru aja terjadi disebabkan oleh anaknya sendiri yang bernama Rudeus. Anjas, wibu overpower. Ibunya yang bangga dikarenakan Rudeus masih kecil sudah bisa menggunakan sihir tingkat median, langsung bilang ke Paul atau suaminya untuk menyewa seorang guru sihir. Siapa tahu di masa depan nanti, anaknya bisa menjadi seorang wibu, maksudnya menjadi seorang ahli sihir yang tidak terkalahkan. Tambahan info, jadi tingkatan sihir dibagi menjadi 7 jenis, beberapa di antaranya ada fondasi, median, kabir, luhur, raja, adiraja, dan dewa. Dan Rudeus ini sudah berada di level median atau di atasnya pemula lah. Tentu dong setelah mendengar akan hal itu, pada awalnya Paul menolak akan permintaan dari istrinya. Karena ya kalau anaknya laki-laki, mereka telah berjanji akan melatih anak tersebut untuk menjadi seorang kesatria pedang sama seperti ayahnya saat ini. Akan tetapi setelah Lilia selaku maid bilang bahwa kalau pagi belajar sihir dan siang belajar pedang, pada akhirnya mereka berdua pun setuju atas saran dari Lilia. Tepat beberapa hari setelah kejadian itu, guru pengajar sihir milik Rudeus pun akhirnya telah sampai di rumah. Guru ini bernama Roxy. Roxy merupakan ras iblis dari suku Migurd. Meskipun terlihat muda, akan tetapi Roxy ini sudah berumur sekitar 40 tahunan atau bisa lebih malahan. Pada awalnya Roxy ragu untuk mengajari Rudeus dalam belajar sihir, karena ya bagaimanapun, anak kecil seusia Rudeus itu belum saatnya untuk belajar sihir. Namun setelah disuruh untuk mengeluarkan sihir dan Rudeus bisa mengeluarkan sihir tanpa rapalan, membuat semangat dari Roxy Sensei pun seketika langsung menjadi menggebu-gebu. Karena ya jarang atau bahkan tidak ada orang yang bisa mengeluarkan sihir tanpa menggunakan rapalan mantra. Bahkan Roxy Sensei yang udah belajar sihir selama hidupnya pun juga harus merapal untuk mengeluarkan suatu sihir. Tak terasa hari pun menjadi malam, karena tadi siang capek belajar sihir, Paul sekeluarga pun memutuskan untuk merayakan hari pertama anaknya belajar sihir. Mengingat di kehidupan sebelumnya atau lebih tepatnya Om Yanto menjalani hidup dengan penuh penyesalan, dirinya yang diberikan kehidupan baru, memutuskan untuk menjalani hidup dengan penuh perjuangan, gak jadi wibu nolep lagi lah. Setelah selesai makan, mereka semua pun menuju ke kamar masing-masing.
Mendengar suara kedua orang tuanya yang sedang bercocok tanam, pada awalnya Rudeus ingin pergi ke kamar orang tuanya dan bertanya kenapa mereka malah teriak-teriak gak jelas. Namun semua itu berubah ketika Rudeus melihat Roxy Sensei yang sedang bercocok tanam sendirian tepat di depan pintu kamar milik Zenith dan juga Paul. Wayalah, hari pun menjadi pagi. Karena masih belum puas dengan kapasitas sihir atau jumlah mana setiap latihan, Rudeus selalu mengeluarkan sihir dengan skala besar bertujuan untuk meningkatkan jumlah mananya atau kapasitas sihir miliknya. Setiap paginya belajar sihir dan setiap malamnya, Rudeus juga belajar sejarah bersama Roxy Sensei. Roxy Sensei pun bercerita tentang perang iblis leples yang terjadi 4 abad yang lalu, di mana ras manusia dan ras iblis saling baku hantam satu sama lain. Pada perang itu terdapat suku super dari ras iblis yang sangat ditakuti oleh semua ras yang ada. Bagaimana enggak? Entah itu musuh atau kawan, suku super tidak pikir panjang untuk membunuh siapa aja orang yang berada tepat di depan matanya. Ora gelut, ora semel lah. Suku super memiliki ciri khas rambut berwarna hijau dan permata merah yang terletak pada dahinya. Meskipun cerita itu udah beberapa abad yang lalu, namun hingga saat ini, barang siapa aja orang yang bertemu dengan suku super, maka orang itu akan dibunuh atau sudah dipastikan akan mati. Wayalah. 1 tahun pun telah berlalu, dan kini Rudeus bisa mengeluarkan sihir dengan skala besar tanpa perlu memikirkan dirinya akan kehabisan mana, udah banyak atau unlimited lah ibaratnya. Meskipun proses belajar sihir bisa dibilang sangatlah lancar, akan tetapi ilmu pedangnya bisa dibilang sangatlah buruk atau sangat ampas lah. Di sisi lain, sembari mengajari Rudeus belajar sihir, Roxy juga selalu membantu warga desa seperti memberi air di sawah, ladang, bantu panen, dan berbagai macam kegiatan desa lainnya. Tak terasa 1,5 tahun pun telah berlalu. Di hari ulang tahunnya yang kelima, Paul sekeluarga pun mengadakan pesta. Dan tak lupa juga mereka memberikan hadiah untuk si Rudeus. Ayahnya memberi pedang, ibunya memberikan buku sihir, dan Roxy Sensei memberikan tongkat sihir. Dan tepat di hari ulang tahunnya yang kelima, Roxy Sensei pun bilang bahwa besok pagi adalah ujian tes pembelajaran sihir. Rudeus yang tahu bahwa ujian tes menandakan akhir dari sebuah pembelajaran, seketika langsung kaget ketika mengetahui bahwa sebentar lagi dirinya akan berpisah dengan Roxy Sensei. Hari pun berganti, sesuai dengan perkataan tadi malam bahwa hari ini Rudeus akan menjalankan ujian tes sihir. Ketika Roxy Sensei bilang bahwa ujian tes akan dilakukan di luar desa, membuat Rudeus pun seketika langsung menjadi panik ketakutan. Karena ya bagaimanapun, Rudeus masih trauma akan masa lalunya, di mana dirinya selalu dianiaya, dipermainkan layaknya boneka, dan dibully oleh seluruh murid yang ada di sekolahannya. Trauma itu menyebabkan Rudeus hingga saat ini sangatlah ketakutan jikalau harus pergi keluar dari rumahnya. Namun dikarenakan Roxy Sensei membujuk Rudeus dengan sedikit ejekan, membuatnya terpaksa harus segera pergi meninggalkan rumah miliknya. Dan benar aja, ketika mereka akan melewati gerbang rumah, secara tiba-tiba Rudeus langsung teringat dengan masa lalunya, atau lebih tepatnya mengingat kehidupannya ketika masih menjadi Om Yanto. Namun dikarenakan Roxy Sensei terus meyakinkan Rudeus bahwa semuanya akan baik-baik aja, membuat Rudeus pun pada akhirnya menjadi tersadarkan. Tentunya semua ini ya berkat si Roxy Sensei tercinta. Tek, secara singkat cerita, sampailah mereka ke sebuah tempat yang sangat amat luas. Sihir yang akan digunakan sebagai ujian tes adalah sihir badai petir yang bernama Cumulonimbus, atau gimana bacanya saya nggak tahu. Karena Roxy Sensei hanya bisa mengeluarkan sihir ini 1 kali aja, Roxy Sensei pun meminta Rudeus untuk benar-benar memperhatikannya. Dan benar aja, setelah Roxy Sensei merapalkan mantra, cuaca yang tadinya sangat cerah seketika langsung menjadi hujan deras dan petir di mana-mana. Bahkan karena petirnya di mana-mana, membuat kuda yang ditungganginya pun juga ikut tersambar oleh petir. Mengetahui bahwa kuda milik Paul terkena petir, dengan cepat Roxy Sensei pun segera memberikan sihir penyembuh pada kuda itu, biar nggak mati lah. Setelah sembuh, kini saatnya bagi Rudeus untuk mengeluarkan sihir badai petir, sementara Roxy Sensei segera menjaga kuda agar supaya kudanya tuh nggak kenapa-napa. Ingin memberikan salam perpisahan dan mendapatkan pengakuan dari gurunya, Rudeus pun mulai merapalkan mantra untuk mengeluarkan Cumulonimbus. Dan benar aja, badai petir yang diciptakan oleh Rudeus jauh lebih besar dibandingkan sihir yang dikeluarkan oleh Roxy Sensei. Dan dari sini, sudah benar-benar tidak ada lagi sihir yang bisa diajarkan, atau dengan kata lain, Rudeus telah lulus dari ujian.
Tentu dong mendengar akan hal itu membuat Rudeus senang, namun di sisi lain dirinya merasa sedih karena sebentar lagi akan berpisah dengan Roxy Sensei. Ketika hari menjelang fajar, Roxy Sensei pun berniat untuk pergi berkelana sambil mengasah kemampuan sihir miliknya. Karena secara tidak langsung, Roxy Sensei ini merasa direndahkan oleh muridnya sendiri. Akan tetapi meskipun begitu, Roxy Sensei tetaplah senang karena telah memiliki murid yang hebat seperti si Rudeus ini. Sebelum pergi berkelana, sebagai hadiah atas kelulusan, Roxy Sensei pun memberikan jimat pelindung yang berasal dari sukunya untuk si Rudeus. Pada awalnya kedua orang tua termasuk Rudeus tidak membiarkan Roxy Sensei untuk pergi secepat ini. Namun demi menghargai dan menghormati akan pilihannya, Rudeus pun merelakan Roxy Sensei sembari mengucapkan terima kasih karena berkat dirinya Rudeus bisa belajar sihir dan berkat dirinya trauma akan masa lalu dari kehidupan sebelumnya pun menjadi hilang. Terima kasih Roxy Sensei, aku menghormatimu, ucap Rudeus. Anjas. Nggak taunya pansu milik Roxy Sensei ini dicuri dan disimpan sebagai pusaka di kamar milik Rudeus. Setelah kepergian Roxy Sensei, Rudeus yang dulunya jadi wibu nolep, kini sudah berani untuk keluar dari rumah. Seperti biasa sebelum keluar, Rudeus selalu berdoa atau menyembah pusaka miliknya, yakni pansu dari Roxy Sensei. Pergi keluar deh. Dikala perjalanan tak sengaja, Rudeus melihat satu orang yang sedang dirudung oleh 3 bocil. Karena ayahnya berpesan untuk melindungi orang lemah, tanpa basi-basi lagi, Rudeus langsung membabat habis si bocil itu menggunakan sihir bola air. Setelah para bocil pergi, disamperin deh. Tak disangka bahwa orang yang diselamatkan memiliki rambut berwarna hijau. Seperti kata Roxy Sensei di tempo lalu, barang siapa ras yang memiliki rambut berwarna hijau, kemungkinan besar orang itu berasal dari suku Super. Di mana suku Super dikenal dengan kekejamannya atau tega membunuh orang tanpa basi-basi, tanpa ragu lah. Wakan tetapi setelah diamati sebentar, meskipun memiliki rambut berwarna hijau, pada dahi orang ini tidak memiliki permata merah atau dengan kata lain, orang ini bukanlah berasal dari suku Super. Dia bernama Sylvie. Sedikit gambaran, Sylvie merupakan setengah manusia dan juga setengah elf atau half elf lah. Alasan kenapa dirinya dibully yakni dikarenakan rambutnya yang berwarna hijau, dan rambut warna hijau identik dengan ras iblis yang berasal dari suku Super, makanya dibully. Melihat rambut milik Sylvie yang kotor akibat dilempari lumpur, Rudeus pun langsung membersihkan rambutnya menggunakan sihir air. Penasaran kenapa Rudeus bisa mengeluarkan air dari tangan, Sylvie pun segera memintanya untuk diajari sebuah sihir, dan mulai dari sinilah mereka berdua pun memutuskan untuk berteman. Hari pun menjadi malam. Setelah bermain dengan Sylvie, terlihat si Paul atau ayahnya Rudeus yang sedang berada di depan pintu rumah sambil mengeluarkan wajah emosi. Tanpa basi-basi lagi, Paul langsung marah kepada Rudeus lantaran dirinya telah membuat salah satu dari ketiga bocil memiliki luka memar tepat pada bagian wajahnya. Ketika Rudeus ingin berbicara, dengan cepat Paul pun langsung mencegahnya. Kalau salah ya langsung minta maaf, kata si Paul. Wakan tetapi dikarenakan Rudeus nggak salah, dirinya pun mencoba untuk menjelaskan tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Namun sayang ketika ingin menjelaskan, Rudeus malah langsung kena tampar sama ayahnya sendiri. Merasa emosi akan hal itu, Rudeus pun berkata intinya sih, jikalau besok ada orang yang dibully atau dirudung, maka dirinya akan membiarkan orang itu. Jika perlu, Rudeus juga akan berpartisipasi untuk membulinya. Setelah mendengar akan hal itu, membuat Paul tersadar dan dirinya pun juga meminta maaf, sekaligus meminta penjelasan kepada Rudeus. Dijelasin deh, dan secara singkat cerita, mereka pun akhirnya berbaikan. Tak terasa 6 bulan atau setengah tahun pun telah berlalu. Setelah belajar sihir dari Rudeus, Sylvie pun ingin bisa mengeluarkan sihir tanpa merapalkan mantra sama seperti Rudeus. Tentu dong mendengar akan hal itu, Rudeus jadi agak ragu untuk mengajarinya. Bahkan Roxy Sensei yang notabene berpengalaman dalam sihir aja itu nggak bisa mengeluarkan sebuah sihir tanpa rapalan mantra. Namun siapa sangka setelah dicoba, ternyata Sylvie ini malah bisa mengeluarkan sihir tanpa menggunakan rapalan sama seperti Rudeus. Agak nyesel deh jadinya. Secara tiba-tiba cuaca yang cerah pun seketika langsung berubah menjadi hujan deras. Karena kehujanan dan kebetulan rumah Rudeus sudah dekat, mereka pun memutuskan untuk kembali ke rumah dan segera mandi biar nggak masuk angin lah.
Karena udah disiapin air hangat di kamarnya, Rudeus pun segera mengajak Sylvie ke kamar untuk segera mandi. Lilia yang melihat akan hal itu langsung heran kenapa Rudeus mengajak Sylvie menuju ke kamarnya. Dan benar aja, ketika mau mandi, Sylvie menolak dengan keras untuk melepas bajunya. Dikira pria pemalu menggunakan jurus andalannya. Dengan cepat Rudeus pun langsung melucuti pakaian milik Sylvie. Namun tak disangka, ternyata Sylvie yang selama ini bermain dengan dirinya selama 6 bulan lamanya merupakan seorang wanita, bukanlah seorang pria. Wayalah. Jadi selama ini Rudeus tuh menganggap bahwa Sylvie adalah seorang pria. Tentu dong karena dilucuti, Sylvie pun langsung menangis dengan sangat amat kerasnya. Paul yang mendengar akan hal itu segera bertanya kepada Rudeus tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Namun kali ini Paul bertanya dengan tenang tanpa menggunakan nada emosi seperti kejadian 6 bulan yang lalu. Setelah berbicara, Rudeus yang merasa sedikit tercerahkan serta diajari metode untuk menaklukkan hati wanita oleh ayahnya, langsung segera mempraktekannya kepada si Sylvie. Secara singkat, berkat metode yang diajarkan oleh ayahnya, mereka berdua pun pada akhirnya berhasil berbaikan. Ketika Rudeus menginjak usia 7 tahun, terdapat kabar gembira pada keluarganya. Bagaimana enggak? Zenis atau ibunya kini telah berhasil mengandung bayi perempuan, di mana bayi itu nantinya akan menjadi adik dari Rudeus. Namun di waktu yang sama, Lilia selaku maid atau pembantu rumah tangga ternyata juga mengandung seorang anak, atau dengan kata lain, Lilia ini juga hamil. Tidak perlu ditanyakan lagi bahwa ayah dari bayi itu, ia siapa lagi kalau bukan si Paul selaku suami dari Zenis. Mengetahui bahwa Paul telah menge-NTR istrinya, dengan cepat dirinya pun segera meminta maaf. Setelah meminta maaf, ditampar deh sama Zenis. Lah kenapa Lilia bisa hamil? Gimana ceritanya? Jadi gini nih. Mendengar suara Zenis dan Paul yang selalu bercocok tanam setiap malamnya, membuat semangat dari Lilia pun seketika langsung menjadi menggebu-gebu. Akibat dari itu, pada suatu malam, Lilia sengaja membuka pintu kamar sembari mandi, bertujuan untuk memancing si ayahnya Rudeus yang bernama Paul. Nah, Paul yang merupakan karakter utama pada anime bergenre harem tentunya langsung tertarik ketika melihat Lilia yang sedang mandi di dalam kamar. Secara singkat cerita, bercocok tanamlah mereka berdua. Kembali lagi ke pembahasan, Lilia yang sadar bahwa semua ini adalah salahnya, langsung bilang bahwa dirinya akan pulang menuju ke kampung halamannya tepat setelah membantu Zenis untuk melahirkan anaknya, maksudnya anaknya Zenis. Namun jika seandainya Lilia pergi, maka kemungkinan besar Lilia dan bayinya akan meninggal dunia. Mengingat saat ini cuaca di luar rumah tuh sedang hujan badai salju. Wah gimana tuh? Rudeus yang selama ini telah dibantu oleh Lilia baik dalam nyiapin air hangat, ngerapiin buku, nyiapin makan, nyuci baju, dan yang terpenting tidak bilang ke orang tuanya bahwa Rudeus menyimpan benda pusaka milik Roxy Sensei, segera pergi untuk membalas akan kebaikan dari Lilia. Secara singkat, Rudeus pun bilang ke Zenis bahwa Lilia telah dipaksa oleh ayahnya. Jikalau Lilia tidak mau diajak bercocok tanam, maka Paul akan menyebarkan rahasia terbesar milik Lilia. Perlu diingat bahwa Rudeus ini cuman bohong ya. Namun berkat kebohongan tersebut, membuat Zenis pun pada akhirnya tidak mengizinkan Lilia untuk pergi, dalam artian kesalahan atas perbuatan dari Lilia kini sudah dimaafkan oleh Zenis selaku ibu dari Rudeus atau istrinya si Paul. Tambahan info, ketika masih muda atau pas masih sekolah, Lilia juga pernah dipaksa untuk bercocok tanam dengan Paul ketika Lilia sedang tertidur. Emang suhu si Paul ini. Setelah beberapa bulan berlalu, pada akhirnya anak dari Zenis dan juga Lilia pun berhasil dilahirkan. Anak ini diberi nama Norn untuk anaknya Zenis dan Aisyah untuk anaknya Lilia. Di sisi lain, ketika sedang belajar sihir bersama Sylvie, Rudeus merasa bimbang akibat kekuatan sihirnya beberapa bulan ini tidak pernah berkembang. Ketika Rudeus bilang bahwa dirinya ingin pergi sekolah, dengan cepat Sylvie pun langsung menangis dengan keras lantaran dirinya tidak ingin berpisah dengan si Rudeus ini. Anjas. Hari pun menjadi malam. Ketika sedang membayangkan menikah dengan Sylvie di masa depan, secara tiba-tiba Paul pun masuk ke dalam kamar. Tujuan Paul datang kemari yakni ingin memberikan sebuah surat yang dimana surat tersebut berasal dari Roxy Sensei. Pada surat itu, Roxy Sensei bilang bahwa dirinya saat ini telah berhasil menguasai sihir tingkat raja. Roxy Sensei juga menjadi seorang pengajar di sebuah kerajaan yang bernama Shirone.
Putra Pangeran Sirone bisa dibilang 11-12 sama Rudeus, tapi kalau soal kekuatan, ya tetap OP Rudeus, soalnya Rudeus wibu. Inti dari surat itu yakni, jikalau kekuatan sihir Rudeus udah mentok atau nggak berkembang, Roxy Sensei menyarankan untuk belajar di Akademi Ranoa. Roxy Sensei juga berjanji, jikalau bertemu dengan Rudeus di suatu hari nanti, maka dirinya akan jauh lebih kuat, agar supaya tidak terlihat memalukan di depan muridnya sendiri. Karena pada surat itu tertulis Rudeus pernah mencuri pansu milik Roxy Sensei, ketahuan deh sama ayahnya. Hari pun menjadi pagi. Karena nggak mau ngecewain Roxy Sensei, Rudeus pun bilang ke ayahnya bahwa dirinya ingin belajar sihir di Akademi Ranoa bersama Sylvie. Akan tetapi mengingat Sylvie merupakan keluarga yang kurang mampu, Rudeus pun meminta ayahnya untuk ngebiayain sekalian. Namun sayang, dengan cepat Paul langsung menolak akan permintaan itu. Alasan kenapa Paul menolak yakni, yang pertama, keluarganya juga bukan merupakan keluarga yang kaya. Yang kedua, sebagai seorang guru pedang, Paul tidak ingin berhenti mengajari muridnya di tengah-tengah jalan, harus lulus terlebih dahulu lah. Dan meskipun Rudeus dalam bidang sihir termasuk karakter overpower, akan tetapi Rudeus ini masih kecil dan sebagai orang tua, Paul memiliki kewajiban untuk membesarkan anaknya sampai dewasa terlebih dahulu. Mendengar akan hal itu, dengan cepat Rudeus pun langsung mengubah permintaannya yakni untuk dicarikan pekerjaan agar supaya uang hasil bekerja dapat digunakan sebagai biaya untuk Sylvie bersekolah. Tentu mendengar tekad yang kuat dari anaknya, Paul pun akan mengusahakannya. Beberapa hari pun telah berlalu, tak disangka ketika sedang latihan pedang, terdapat seorang manusia serigala yang menghampiri mereka berdua. Wanita ini bernama Ghislaine atau Ghislaine. Ghislaine merupakan mantan anggota dari party milik Paul. Ghislaine juga memiliki skill pedang tingkat raja atau gampangnya ya satu tingkat di atasnya Paul dari segi kekuatan maksudnya. Sebelum pergi, ibunya Rudeus dan Lilia pun mengucapkan salam perpisahan. Rudeus yang tidak tahu tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi malah langsung diajak baku hantam dengan ayahnya sendiri. Tek 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 tek. Terjadi pertempuran sengit antara Paul dengan Rudeus dan tanpa basi-basi lagi, ayahnya Rudeus langsung mengeluarkan teknik pedang aliran dewa air sehingga membuat Rudeus pun pada akhirnya terjatuh pingsan. Setelah beberapa jam kemudian, Rudeus pun tersadar dari pingsannya. Tak disangka dikala sadar, dirinya berada di dalam kereta kuda dan terdapat Ghislaine yang berada tepat di depan matanya. Rudeus yang bingung tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi, dengan cepat dirinya pun langsung bertanya kepada Ghislaine. Dikasih surat deh sama Paul. Secara singkat surat itu berisi, karena Rudeus menginginkan sebuah pekerjaan, Paul mengirim Rudeus sebagai seorang guru untuk mengajari Tuan Putri di daerah Roa. Mengingat ilmu pedangnya masih berada di tengah-tengah, Ghislaine akan menjadi guru pedang namun sebagai gantinya, Rudeus harus mengajari Ghislaine baik dalam sihir, membaca, menulis, dan sebagainya. Secara singkat, sampailah mereka berdua di daerah Roa. Karena calon murid milik Rudeus merupakan tuan tanah atau pemilik tanah, maka rumahnya pun juga sangat amatlah mewah. Di sana Rudeus bertemu dengan seorang bapak-bapak yang bernama Philip Boreas Greirato. Secara singkat, Philip ini masih memiliki hubungan dengan Paul mengingat nama marga mereka sama-sama Greirato. Dari sini juga terjawab kenapa Rudeus bisa menjadi guru sihir untuk tuan putri mereka. Ya apalagi kalau bukan dikarenakan kekuatan orang dalam. Berbicara mengenai pekerjaan, Rudeus bertugas untuk mengajari anak dari Pak Philip yang bernama Eris Boreas Greirato atau panggil aja Eris. Kata Pak Philip, banyak guru sihir yang langsung mengundurkan diri mengingat Eris ini merupakan putri yang manja dan agak susah sedikit diatur. Dan benar aja, ketika Rudeus bertemu dengan Eris dan setelah berbicara sebentar tanpa basi-basi lagi, Rudeus langsung dihajar sama Eris lantaran dirinya nggak terima kenapa gurunya malah jauh lebih muda 2 tahun dibandingkan dengan dirinya. Dihajar habis-habisan deh sama Eris. Mengingat Rudeus nggak bisa baku hantam, dirinya pun memutuskan untuk segera kabur dari ruangan itu. Tapi ya tetap, si Eris langsung segera mengejarnya. Hari pun menjadi siang, karena sudah aman, Rudeus pun bertemu kembali dengan ayahnya Eris secara diam-diam. Dengan cepat Philip pun bilang, apakah Rudeus mau menyerah atau tidak. Namun dikarenakan gak mau dikatain sama Paul atau ayahnya sendiri, Rudeus pun akan berusaha untuk mendapatkan pekerjaan ini. Agar Eris mau diajak belajar, di sini Rudeus memberikan saran kepada Philip untuk menjalankan sebuah sandiwara atau sebuah drama, di mana rencana tersebut
Mereka berdua ceritanya sedang diculik, dan ketika diculik nanti Rudeus akan mendoktrin Aerys bahwa belajar sihir itu sangatlah penting. Setuju deh Pak Philip. Hari pun menjadi malam. Sesuai rencana, Rudeus dan Aerys pun dibawa ke gudang gelap beserta kedua tangannya diikat dengan serabut tali. Rudeus yang bisa menggunakan sihir dapat melepaskan tali itu dengan mudah, sementara Aerys sangat kesulitan untuk melepas tali tersebut. Secara perlahan-lahan, Rudeus menunjukkan kepada Aerys tentang betapa pentingnya bisa menggunakan sihir. Aerys yang gak terima akan hal itu langsung segera berteriak untuk memanggil Gillen. Namun sayang bukannya Gillen yang datang, malah para bandit yang datang. Dan bandit itu langsung menghantam Aerys hingga babak belur. Pergi deh banditnya. Pada awalnya Rudeus merasa senang karena akting para bandit ini sangatlah bagus. Namun semua itu berubah ketika para bandit berkata, jangan bunuh Tuan Putri, kalau si Rudeus mah dibunuh juga nggak masalah. Yep, bukannya diculik karena sandiwara, melainkan mereka berdua ini justru malah diculik beneran. Namun tetap, meskipun udah tahu bahwa diculik beneran, Rudeus tetap menjalankan perannya untuk mendoktrin Aerys dalam belajar sihir. Menggunakan sihir tanah, Rudeus dapat menjebol jeruji besi dan dapat kabur dengan mudah. Sementara itu, Aerys yang babak belur dan tidak bisa menggunakan sihir penyembuh hanya bisa terpapar lemah sambil bersandaran di tembok. Karena Aerys terus berteriak, membuat para bandit pun segera menuju ke tempatnya. Namun dengan cepat, Rudeus langsung memblokir pintu itu menggunakan sihir tanah. Dikarenakan merasa ketakutan, Aerys pun berjanji bahwa dirinya tidak akan berbicara dan berteriak asalkan disembuhin dan dibawa kabur dari gudang ini. Pergi deh mereka. Bukannya berterima kasih karena bisa keluar, Aerys ini malah langsung berteriak dan menegaskan bahwa dirinya tidak mau mendengarkan perkataan dari Rudeus. Rudeus yang udah emosi, langsung segera pergi meninggalkan Aerys sendirian. Namun tak disangka, dengan cepat Aerys pun mengikutinya sembari berkata bahwa dirinya berjanji tidak akan berteriak lagi dan akan menuruti perkataan dari si Rudeus ini. Secara singkat setelah melakukan perjalanan, pada akhirnya mereka berdua pun sampai ke kota Roa, tempat di mana rumahnya Aerys berada. Sesampai di sana, mereka langsung disambut oleh mas-mas pelayan. Namun ketika Aerys dan Rudeus ingin menghampiri mas-mas pelayan, lagi-lagi Aerys langsung diculik oleh para bandit. Tentu dong melihat Aerys yang diculik, dengan cepat Rudeus dan mas-mas pelayan pun langsung segera mengejarnya. Berkat sihir tanah, membuat para bandit yang menculik Aerys pun tidak bisa pergi kemana-mana lagi. Namun siapa sangka, mas-mas pelayan justru menawarkan koin emas ke Rudeus dengan syarat Rudeus harus melepaskan para bandit yang ia jebak. Yep, insiden penculikan yang terjadi merupakan rencana dari mas-mas pelayan. Lah, kenapa kok bisa seperti itu? Secara sederhana, mas-mas pelayan ini memiliki dendam pribadi kepada Aerys lah. Jika Rudeus menerima penawaran dari mas-mas pelayan, maka Rudeus akan mendapatkan koin emas atau uang, di mana koin tersebut dapat digunakan untuk bersekolah di Akademi Roa bersama Sylvie. Wakan tetapi meskipun begitu, karena di sepanjang perjalanan Aerys sudah menepati janjinya untuk tidak berbicara dan berteriak meski dirinya sedang diculik, Rudeus pun memilih untuk segera menyelamatkan si Aerys ini. Langkah pertama untuk mengecoh para bandit, Rudeus menembakkan sihir api ke atas langit. Melihat sihir api yang meledak bagaikan kembang api, membuat Aerys pun terkagum akan sihir milik Rudeus. Di waktu yang sama, melihat ledakan di atas langit, dengan cepat Gillen pun langsung segera menghampiri ledakan itu. Meskipun Rudeus bisa dikatakan overpower, akan tetapi para bandit ini memiliki teknik melempar pedang aliran Dewa Utara, sedangkan jika soal pedang, Rudeus bisa dikatakan sangatlah ampas lah. Ketika para bandit melemparkan pedang ke arahnya, kini Rudeus tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menunggu akan kematiannya aja. Namun untungnya secara tiba-tiba, dengan cepat Gillen pun langsung menghancurkan pedang itu sembari membunuh dua bandit yang telah menyerang mereka berdua. Tentu melihat dua orang yang mati tepat di depan matanya, membuat Rudeus pun seketika langsung menjadi syok. Mengetahui dalang atas penculikan adalah mas-mas pelayan, dibawa secara paksa deh sama Gillen. Hari pun menjadi pagi. Sesampai di rumah, kini Aerys bisa berbicara dengan bebas kembali. Karena ya bagaimanapun, dirinya sudah berjanji kepada Rudeus untuk tidak berteriak atau berbicara selama perjalanan pulang. Melihat Philip atau ayahnya tepat di depan matanya, dengan cepat mas-mas pelayan pun berusaha untuk menjelaskan. Namun sayang, tanpa dijelaskan pun Philip udah tahu bahwa mas-mas pelayan ini merupakan dalang di balik insiden penculikan. Karena rencana Gatot atau gagal total, Rudeus pun memutuskan untuk kembali ke rumah.
Wakan tetapi tak disangka ketika mau pulang, secara tiba-tiba Aris menyuruhnya untuk memanggil nama aslinya, bukan nama marga atau nama keluarganya. Yup, Aris memperbolehkan Rudeus untuk memanggil nama Aris dalam artian Aris telah menerima Rudeus sebagai gurunya. Meskipun keras kepala dan juga egois, akan tetapi Aris selalu menepati janji yang ia buat. Anjas. Hari pun berganti ketika sedang main catur, istrinya Philip yang bernama Hilda pun datang menghampiri mereka. Ketika Rudeus menyapanya, si Tante Hilda ini malah langsung menatap Rudeus dengan wajah penuh kebencian. Lah, emangnya kenapa? Jadi gini nih, pada keluarga besar Boreas, barang siapa yang memiliki anak laki-laki harus dibesarkan di rumah utama, sedangkan kota Roa merupakan rumah cabang dari keluarga Boreas. Secara singkat dahulu kala, Hilda melahirkan anak laki-laki. Namun dikarenakan Philip kalah dalam perebutan politik, membuat anaknya diambil dan harus dibesarkan di rumah utama. Tentu dong sebagai seorang ibu, pastinya emosi ketika anaknya yang baru aja lahir malah langsung diambil. Lah, apa hubungannya sama Rudeus? Secara sederhana sih, kenapa anak orang lain bisa berkeliaran dengan bebas di rumah, sementara anaknya sendiri tidak bisa tinggal di rumahnya sendiri? Intinya nggak terima lah. Setelah menyapa Hilda, kakeknya Aris yang bernama Sauros pun juga datang. Kakek Sauros bisa dibilang memiliki karakter yang 11-12 sama Aris. Terlepas dari itu, karena saat ini Rudeus sudah menjadi guru, hari demi hari dirinya selalu mengajari Aris dan juga Gillen, baik itu tentang sihir, menghitung, dan membaca. Namun sayang, Aris hanya tertarik dengan pelajaran sihir aja, sedangkan pelajaran seperti menghitung dan membaca, Aris selalu membolos atau nggak ikut. Selain belajar sihir, Rudeus dan Aris juga diajari ilmu pedang oleh Gillen. Tak disangka bahwa bakat Aris dalam berpedang bisa dikatakan sangatlah luar biasa. Bahkan dalam waktu singkat, Aris dapat menggunakan beberapa teknik pedang yang lumayan sulit untuk digunakan. Berbakatlah si Aris ini. Merasa frustasi karena Aris gak mau belajar membaca dan menghitung, Rudeus pun menangis dengan keras di hadapan Gillen agar supaya dirinya mau membujuk Aris untuk belajar. Perlu diingat, Rudeus nangis itu cuma sebatas acting atau pura-pura lah. Dikala belajar, Gillen pun mulai bercerita. Jadi dahulu kala ketika Gillen masih menjadi petualang, dirinya merupakan anggota dari party yang bernama Taring Serigala Hitam, di mana Paul dan Zenis merupakan anggota dari party tersebut. Ketika Paul dan Zenis menikah, party Taring Serigala Hitam pun juga ikut dibubarkan, dan dari sini Gillen pun mulai berpetualang secara sendirian. Nah, akibat dirinya tidak bisa membaca, membuat Gillen tidak tahu nama kota yang ia tinggali saat ini. Akibat tidak bisa menghitung, dirinya selalu ditipu oleh pedagang hingga seluruh uangnya habis tanpa tersisa. Lebih parahnya lagi, karena merasa lapar namun tidak memiliki uang untuk membeli makanan, membuat Gillen terpaksa harus makan kotoran hewan untuk menghilangkan rasa lapar di perutnya. Mendengar cerita dari Gillen, Aris yang tadinya nggak mau belajar membaca dan menghitung, seketika langsung menjadi semangat agar supaya di masa depan nanti dirinya tidak makan kotoran hewan sama seperti Gillen. Beberapa bulan pun telah berlalu. Hari demi hari, mereka bertiga selalu belajar sihir, membaca, menghitung, serta melatih ilmu pedang. Karena merasa lelah belajar, mereka bertiga pun pergi ke pasar untuk ganti suasana. Ketika dalam perjalanan, Rudeus melihat suatu benda yang melayang di atas langit. Dan benda itu adalah benteng melayang atau kastil melayang milik Raja Naga Berzirah yang bernama Pergius atau Perugius. Pergius merupakan seorang pahlawan yang berhasil membasmi iblis Lepes 4 abad yang lalu, dan hingga saat ini Pergius masih ada pada kastil itu. Setelah beberapa tahun berlalu, kemampuan pedang milik Aris pun semakin kuat, dan dirinya juga sudah memahami dasar-dasar dalam menggunakan ilmu sihir. Namun sayang, bahwa ilmu pedang milik Rudeus masih stuck atau tidak ada peningkatan lah, atau gampangnya ya ampas. Dikala gabut karena nggak tahu mau ngapain, Rudeus membuat figur atau patung yang berbentuk tubuh milik Roxy Sensei. Setelah selesai, dirinya pun menjual figur tersebut di pasar terdekat. Tak disangka bahwa figur milik Roxy Sensei dihargai 1 koin emas, dalam artian figur milik Roxy Sensei itu harganya mahal. Anjas. Terlepas dari itu, mengingat sebentar lagi Aris ulang tahun yang ke-10, seorang pelatih yang bernama Edona ingin meminta jam mengajar milik Rudeus untuk digunakan sebagai pelatihan dansa. Karena ketika merayakan pesta ulang tahun, seorang bangsawan itu harus bisa berdansa. Setuju deh.
Dikala senggang karena Aries belajar dansa, Rudeus mampir ke perpustakaan pribadi milik Philip bertujuan untuk belajar bahasa dewa perang, dewa iblis, dan juga dewa hewan. Dipinjemin deh bukunya. Meskipun beberapa minggu telah berlalu, akan tetapi Rudeus tetap kesulitan untuk memahami bahasa dewa iblis. Namun mengingat Roxy Sensei merupakan ras iblis, Rudeus pun segera mengirimkan surat untuk meminta tips dan trik dalam memahami bahasa dewa iblis. Di sisi lain, meskipun udah beberapa minggu berlalu, latihan dansa milik Aries pun juga tidak berjalan dengan mulus. Edona yang kewalahan segera membujuk Rudeus untuk membantunya dalam melatih Aries untuk berdansa. Secara singkat setelah Rudeus bilang, meskipun kesulitan belajar bahasa dewa, namun dirinya tetap akan terus berusaha. Dan setelah Rudeus bilang bahwa akan menemani Aries latihan dansa, membuat semangat dari Aries pun seketika langsung menjadi menggebu-gebu. Latihan bareng deh mereka. Mendapati surat dari Rudeus bahwa dirinya ingin belajar bahasa iblis, dengan cepat Roxy Sensei pun memberikan buku panduan untuk belajar bahasa iblis. Oh iya, tak disangka bahwa figur atau patung milik Roxy Sensei yang dijual di pasar kemarin telah berada di tangan milik Pangeran Shirone. Dijilatin deh figurnya. Tak terasa, hari ulang tahun Aries pun telah tiba. Seperti kaum bangsawan pada umumnya, keluarga Boreas pun mengadakan pesta ulang tahun yang sangat amat mewah. Namun sayang ketika Aries diajak berdansa oleh anak dari kaum bangsawan, dansa tersebut ternyata gatot atau gagal total. Bener-bener gagal total atau gatot. Rudeus yang gak tega melihat Aries dikecam oleh orang-orang, langsung segera mengambil peran sebagai pasangan Aries untuk berdansa. Pada awalnya, dansa antara Rudeus dengan Aries pun juga tidak begitu lancar. Akan tetapi setelah Rudeus menerapkan metode pembelajaran pedang pada dansa, membuat Aries pun dapat berdansa dengan baik dan benar. Bahkan bisa dibilang sangat sempurna lah. Melihat Aries yang bisa berdansa, tentu membuat kedua orang tua hingga kakeknya menjadi sangatlah bahagia. Di sisi lain, dikarenakan Rudeus merupakan bocah yang tampan, beberapa wanita pun langsung segera menghampirinya untuk berkenalan. Saking populernya, Philip atau ayahnya Aries pun berpesan, jika Rudeus berniat untuk bercocok tanam dengan salah satu wanita itu, jangan lupa pakai pengaman. Anjas. Tentu setelah mendengar akan hal itu, membuat semangat Rudeus untuk bercocok tanam pun menjadi menggebu-gebu. Namun dengan cepat, Aries langsung menyeretnya menuju ke dalam kamar. Wayalah. Sesampai di kamar, Aries merayakan ulang tahunnya kembali bersama Rudeus dan juga Gilen. Karena mereka berdua telah lulus, Rudeus pun memberikan tongkat sihir sebagai tanda atas kelulusan mereka dalam belajar sihir. Di sini Gilen juga memberikan Aries cincin sebagai hadiah atas kelulusan dalam belajar pedang. Hari pun berganti, karena gabut gak tahu mau ngapain, Rudeus pun menuju ke menara rumah untuk melihat pemandangan di sekitar kota Roa. Namun bukannya melihat pemandangan, Rudeus ini malah langsung mendengar suara desahan orang. Ternyata suara desahan itu berasal dari kakek Sauros yang sedang bercocok tanam dengan salah satu pelayan pribadinya. Melihat Rudeus, Sauros pun langsung segera mengalihkan perhatian dengan cara menunjuk benda misterius yang berada di atas langit. Itu bukan benda jahat, kata Sauros. Karena yang menganggap bukan benda jahat akan lebih baik daripada menganggap bahwa benda itu jahat. Meskipun ya Sauros juga nggak tahu benda itu tuh jahat atau enggak. 2 tahun pun telah berlalu, dan tahun ini merupakan tahun di mana Rudeus akan berulang tahun. Di sini Aries, Gilen, dan para maid secara diam-diam menyiapkan pesta kecil-kecilan untuk si Rudeus. Sebenarnya, Aries ingin ngasih pesta yang besar, namun dikarenakan suatu alasan politik, membuat Rudeus tidak boleh terlalu menonjol di keluarga Boreas. Rudeus yang tahu jika mereka sedang mempersiapkan pesta ulang tahun, berusaha dengan keras untuk melatih ekspresinya saat menangis, biar bisa pura-pura terharu lah ceritanya. Dan benar aja, di hari ulang tahunnya, menerima kejutan dari Aries sekeluarga, Rudeus pun menangis dikarenakan dirinya merasa sangatlah bahagia. Sauros yang juga terharu akan hal itu, langsung mendeklarasikan perang kepada keluarga Notos, agar supaya keberadaan Rudeus tidak perlu disembunyikan lagi. Namun dengan cepat, kakeknya ini langsung dibawa keluar karena telah memancing keributan di pesta. Setelah suasana agak menjadi tenang, Aries pun bilang akan memberikan sebuah hadiah spesial. Mengira bahwa hadiah tersebut adalah kedatangan orang tuanya, membuat Rudeus pun merasa senang beneran. Namun sayang, dikarenakan belakangan ini terdapat monster buas di kampung halaman, membuat Paul tidak bisa ikut serta dalam pesta itu.
Melihat Rudeus yang merasa kecewa, dengan cepat ibunya Eris pun langsung memeluknya dan menyuruh Eris untuk segera menikah dengan Rudeus, biar nggak kesepian lah. Tentu karena disuruh menikah, membuat Eris pun berteriak dikarenakan malu. Dibawa pergi deh karena memancing keributan. Kembali lagi ke pesta, mengingat Rudeus sangat hebat jikalau berurusan dengan sihir, Eris pun membuatkan dan memberikan tongkat sihir, di mana harga tongkat itu sangat amat mahal sekali. Tongkat ini bernama Aqua Hertia. Tentu dong setelah menerima tongkat yang mahal, membuat Rudeus pun menjadi sangatlah bahagia. Setelah menerima tongkat, pesta bareng deh mereka semua. Hari pun menjadi malam, tak disangka di dalam kamar terdapat Eris yang sedang menunggu akan kedatangan dari Rudeus. Tujuan Eris menunggu di kamar yakni untuk menghibur si Rudeus ini, biar nggak kesepian lah. Ketika Rudeus bilang jika berduaan bisa membuat jiwa lelakinya menggebu-gebu, Eris malah menjawab, tidak apa-apa asalkan tidak kelewatan. Wayalah, Rudeus yang mendengar akan hal itu langsung segera mencium pipinya. Anehnya setelah dicium, si Eris ini sama sekali tidaklah marah. Bahkan tetapi ketika Rudeus ingin mengajak Eris untuk bercocok tanam, tanpa basi-basi lagi, Rudeus langsung dihajar sama si Eris. Karena ya bagaimanapun, Eris tadi bilang bahwa tidak apa-apa asalkan tidak kelewatan. Pergi deh. Dari sini Rudeus pun sadar, alasan kenapa akhir-akhir ini Eris giat belajar yakni agar supaya dirinya tidak menjadi beban bagi Rudeus. Mengetahui niat baik dari Eris, Rudeus pun ingin segera meminta maaf. Namun tak disangka beberapa saat kemudian, Eris pun kembali ke dalam kamar. Melihat Eris tepat di depan matanya, dengan cepat Rudeus pun langsung meminta maaf. Mengingat hari ini adalah hari spesial, Eris pun langsung memaafkannya. Sebelum pergi, Eris pun bilang dan berjanji, jika Rudeus sudah berumur 15 tahun atau 5 tahun lagi, maka Eris mau diajak bercocok tanam. Bayalah. Karena ya di isekai 15 tahun tuh udah dewasa. Kalau di tempat kita kan 18 tahun baru dewasa kan. Terlepas dari itu, mengingat Eris selalu menepati janjinya, membuat semangat dari Rudeus pun seketika langsung menjadi menggebu-gebu. Siapa tahu di masa depan nanti, Eris akan menjadi istri dari si Rudeus ini. Anjas. Jauh di sisi lain atau di kampung halamannya Rudeus, karena Rudeus berulang tahun, Sylvie ingin memberikan liontin dan Lilia ingin memberikan benda pusaka milik Rudeus, yakni pansunya si Roxy Sensei. Sementara itu, melihat awan hitam seperti mau ada bencana dan awan itu kebetulan berada di kerajaan Asura karena khawatir, Roxy Sensei pun segera menuju ke tempat Rudeus meskipun harus meninggalkan pekerjaannya sebagai guru pengajar. Oh iya, bagi yang lupa, awan hitam ini adalah kelanjutan atau evolusi dari benda tidak jahat yang dimaksud oleh Sauros tepat pada 2 tahun yang lalu. Di sisi lain, terdapat 2 karakter yang curiga dengan awan hitam itu. Mengingat pada awan hitam, terdapat kekuatan sihir yang sangat besar. Beberapa di antaranya ada Ostrat selaku Dewa Naga, dan juga Kisirika selaku ras dari alam iblis, di mana kedua karakter ini nantinya akan membantu si Rudeus, salah satunya yakni memberikan Rudeus kekuatan mata iblis. Tapi karena itu dibahas nanti, makanya kita skip dulu aja. Kembali lagi ke awan hitam. Mengira bahwa awan hitam merupakan ritual pemanggilan iblis Laples, pahlawan Pergius pun langsung menyuruh anak buahnya yang bernama Almanfi untuk menyelidiki tentang awan hitam dan membunuh siapa aja orang yang terlihat mencurigakan. Hari pun menjadi sore. Ingin mencoba tongkat sihir yang diberikan oleh Eris, mereka bertiga meliputi Rudeus, Eris, dan juga Gilen segera menuju ke tempat yang sepi. Di sini, Rudeus ingin mengeluarkan sihir badai petir yang bernama Cumulonimbus. Namun sayang ketika ingin mengeluarkan sihir, terdapat seseorang yang langsung menyerang Rudeus. Untungnya, serangan tersebut langsung berhasil ditangkis oleh Gilen. Yep. Orang itu adalah Almanfi. Lah, kenapa kok malah nyerang Rudeus? Almanfi curiga bahwa penyebab awan hitam atau fenomena ini yakni adalah Rudeus. Namun dikarenakan Gilen bersumpah atas namanya dan juga gurunya bahwa penyebab fenomena ini bukanlah Rudeus, membuat Almanfi pun percaya akan hal itu. Pergi deh Almanfi. Di waktu yang sama setelah Almanfi pergi, terjadi ledakan di langit, di mana ledakan itu menyebabkan sebuah bencana teleportasi. Lebih parahnya lagi, Rudeus, Gilen, dan juga Eris terkena ledakan dari bencana teleportasi ini. Wayalah, apakah mereka bertiga masih tetap akan hidup? Jawaban itu akan kalian temukan pada pembahasan selanjutnya atau part kedua, karena ya pembahasan ini ternyata udah panjang banget.
Berbicara mengenai karakter overpower dan sambil menunggu part keduanya, kalian bisa nonton seluruh alur cerita anime yang berjudul Maugakui no Futeki Gosa, di mana karakter utama pada anime tersebut merupakan Raja Iblis dan berbicara mengenai kekuatan yang nggak usah ditanyakan lagi. Pokoknya overpower nggak ada otak lah. Dan ya, mungkin itu aja pembahasan mengenai seluruh alur cerita anime Mushoku Tensei part ke-1 atau bagian pertama. Bagi yang mau lihat pembahasannya dalam bentuk tulisan, bisa lihat di forum Nafas Kuda, link sudah saya taruh di deskripsi. Dari saya itu aja, sampai bertemu di kesempatan selanjutnya, stay grounded and keep calm. Akhir kata, sampai jumpa.